Jumpa lagi dengan kami, Jessica dan Cinta di Gema, Gerakan Edukasi SMA Masehi. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Gema, Gema adalah program edukasi hasil kerjasama antara tim SSK SMA Masehi Jepara dengan DP 3 AP 2 KB dan Tadio Moria. Oke, jadi di program Gema ini kita akan belajar banyak hal menarik tentang isu kependudukan, supaya semakin banyak kita tahu, semakin kita berilmu ya. Nah, kali ini kita mau bahas dan belajar bareng-bareng sebuah topik yang menurut aku menarik dan penting ya untuk kita para perempuan. Topik menarik hari ini yaitu tentang kesehatan reproduksi wanita. Oke Kak Jess, aku mau nanya nih, apa tuh Shin? Jadi menurut pemahamanmu, kesehatan reproduksi itu apa? Kesehatan reproduksi itu ketika gangguan atau kita yang tidak merasakan sakit gitu. Jadi kayak kita tuh sehat. Ya, bener banget ya. Jadi kalau didefinisikan kesehatan reproduksi wanita adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh. Dan itu semua berkaitan dengan sistem dan fungsi reproduksi. Ini meliputi banyak hal ya teman-teman yang berhubungan dengan organ reproduksi, hormon, dan proses reproduksi kayak menstruasi, kehamilan, dan persalinan. Jadi hari ini kita mau bahas beberapa hal terkait tentang kesehatan reproduksi wanita. Jadi ayo kita bahas satu-satu ya teman-teman. Kita mulai dari organ reproduksi. Aku mau nanya Kak Jess lagi, apa tuh? Organ reproduksi yang kamu tahu nih, apa aja? Organ reproduksi yang sering aku dengar dan aku tahu ya. Biasanya tuh ada ovarium, ada uterus sama vagina. Ya, bener banget. Nah, aku nih mau kasih tahu organ reproduksi beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama, ada ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk memproduksi sel telur atau ovum dan memproduksi hormon estrogen serta progesteron. Nah, bentuk si ovarium sendiri ini kayak telur ya teman-teman. Dia tuh terletak di bagian kanan dan kiri. Jadi fungsinya tadi ya untuk memproduksi sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Yang kedua ada tuba fallopi. Nah, dia nih fungsinya untuk membantu transportasi sel telur dari ovarium ke uterus. Jadi dia tuh kayak jalannya untuk menuju untuk sel telur lewat dari ovarium ke uterus. Nah, uterus sendiri dia sebagai tempat tumbuhnya janin selama kehamilan. Organ reproduksi selanjutnya ada vagina ya tadi disebutin sama Kak Jessica. Vagina berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan uterus ke luar tubuh. Dan yang terakhir, vulva sebagai area eksternal organ reproduksi wanita. Jadi ternyata tuh organ-organ tuh ada banyak banget ya, dan ternyata Tuhan itu ciptain kita tuh sedetail ini ya sih. Sempurna itu ya cipta. Ya, jadi banyak-banyak bersyukur deh ya untuk apa yang udah kita punya. Dah, banyak banget ya ternyata yang perlu kita ketahui tentang organ-organ reproduksi wanita dan juga serta fungsi-fungsinya. Terus kita beralih nih ke fungsi organ reproduksi. Ada banyak fungsi organ reproduksi kita yang yaitu menjalani proses menstruasi, hamil, dan bersalin. Dan hari ini kita spesifik akan membahas menstruasi. Nah, buat yang udah pertama kali menstruasi nih, aku ucapin buat kalian selamat, kalian sudah maju ke jenjang yang lebih dewasa lagi, kalian sudah bisa disebut teenager nih. Jangan di worry ya teman-teman, karena itu sangat amat wajar dan normal dan proses pendewasaan seorang wanita. Jadi jangan malu atau jangan takut karena kalian itu sangat normal bagi seorang wanita, karena itu tumbuh kembang wanita lagi teman-teman. Nah Cinta, aku mau tanya nih, gimana sih pengalaman kamu untuk pertama kali menstruasi itu kayak gimana sih? Oke, jadi pas aku pertama kali menstruasi itu kayaknya sekitar kelas 4 atau 5 SD deh. Nah, waktu itu pulang sekolah nih perutku sakit banget kan.
Nah, Elde kan nggak ngerti tuh itu sakit perut, kayak lagi diare atau apa, aku masih belum bisa bedain. Nah, akhirnya aku kamar mandi, terus ternyata yang keluar darah. Aku masih nggak ngerti kalau aku nggak kepikiran sampai menstruasi, soalnya kayak masih SD tahu iya, kayak nggak expect masa secepat ini gitu ya. Jadi aku bilang tuh ke mama, "Mah, kok aku udah kayak gini ya?" Berarti tandanya aku kamu tuh menstruasi gitu. So, aku kaget. Ya, normal-normal aja sih sebenarnya ya kalau kita takut atau kaget pas pertama kali ngerasain hal itu. Kalau Kak Jessica sendiri, ini pertama kali aku menstruasi ini agak lucu sedikit ya teman-teman. Ini aku pertama kali menstruasi itu waktu tuh di gereja. Waktu ibadah gereja, aku nggak berani masuk ke gereja karena itu udah kerasa ini ada apa gitu. Karena aku duduk tapi ada bekasnya, ini apa gitu. Jadi karena aku udah tahu, karena aku udah dikasih tahu mama, waktu itu kamu ini bakal ada proses menstruasi, kamu menstruasi tuh kayak gini. Jadi aku sudah mengerti, oh ini berarti menstruasi, aku sudah masa menstruasi nih. Terus aku pulang ke rumah mbah aku. Waktu itu aku udah cepet-cepet cari mana mana itu pembelut aku cari sendiri di kamar tante aku, karena aku malu cerita ke mamaku. Terus pada akhirnya aku berani ngomong, "Ma, aku udah menstruasi." Abis itu kamu tahu Cien, ternyata mamaku itu dengan bangganya karena anaknya sudah besar, sudah dewasa itu cerita ke teman-temannya ibu-ibu gereja. Jadinya anak-anaknya ibu gereja itu kan teman aku ya. Jadi teman-teman aku tuh tanya ke aku tuh rasanya gimana sih? Itu aku menganggap malu banget, terus menganggap menstruasi itu sebuah aib. Karena yang pertama kali menstruasi itu aku waktu itu. Jadi aku kayak malu banget dan wah, sama sekali kayak aduh nggak nyaman banget. Terus aku ada cerita juga sama dari teman aku nih. Kalau teman aku menstruasi itu nggak mau sekolah. Kenapa? Karena nggak nyaman, marah-marah dia, ini apa? Dia itu nggak bisa beradaptasi, jadinya masih kaget. Ini apa gitu. Jadinya dia nggak mau sekolah gitu. Jadi kayak gimana nih pengalaman teman-teman? Bisa dong diceritain nih ke kita. Ya benar. Dan teman-temannya kan udah mengerti ya menstruasi, tapi jika didefinisikan, menstruasi merupakan sebuah siklus bulanan yang melibatkan pematangan sel telur di ovarium, penebal lapisan rahim atau endometrium, dan pelepasan lapisan rahim jika tidak terjadi pembuahan. Benar banget. Nah, tau nggak sih sebenarnya tuh ada fakta-fakta menarik loh tentang menstruasi. Yang pertama apa nih Kak Jas? Yang pertama itu volume darah yang gila. Nah, menurut Hello Sehat, rata-rata wanita kehilangan 80 ml darah atau kurang setiap menstruasinya. Namun juga ada beberapa wanita yang mengalami pendarahan yang lebih berat, di mana mereka kehilangan lebih dari 80 ml darah. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh banyak faktor, kondisi organ reproduksi, usia, dan masa menopause. Nah, hal ini yang menyebabkan wanita cenderung lebih rawan terkena anemia. Nah, anemia ini sangat berbahaya loh buat wanita, Cien. Karena wanita ini adalah calon ibu. Nah, jika wanita dalam masa mudanya terkena ini anemia, itu bisa jadi nanti kalau dia mengandung, bayinya jadi stunting. Karena jika kekurangan darah, karena darah itu membawa oksigen ke seluruh tubuh, jadi jika kekurangan darah itu, jadi oksigen tidak bisa mengalir dengan baik ke seluruh tubuh. Jadi jika bayi dalam kandungan itu nanti ibunya terkena anemia, itu jadi oksigen yang masuk ke bayi itu kurang dan tumbuh kembang bayi itu jadi tidak normal gitu. Gimana sih cara mengatasi anemia itu? Yaitu dengan hidup sehat, makan makanan bergizi, dan jangan lupa minum obat tambah darah. Nah, ini yang paling penting yang biasanya cewek-cewek ini males, kadang dikasih dari sekolah tapi males minum, ini apa sih? Oh, enggak terlalu berpengaruh ke aku gitu. Tapi padahal obat tablet tambah darah itu sangat penting banget buat kita para wanita. Karena dari masa muda seperti kita kayak gini, mempersiapkan tubuh kita sebagai calon ibu gitu teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita jangan sampai terkena anemia. Ya benar.
Oke, aku ada fakta menarik lain nih tentang menstruasi, yaitu frekuensi siklus. Umumnya, menstruasi ini terjadi setiap bulan dengan rata-rata siklus berlangsung selama 28 hari. Namun, siklus ini tuh juga bisa bervariasi loh, antara 21 hingga 35 hari. Dan durasi menstruasi sendiri bisa antara 3 sampai 7 hari. Kalau Kak Jess biasanya kalau menstruasi ini rutin setiap bulan sekali, terus durasinya benihnya berapa? Ya tau. Aku jituhan tiap bulan menstruasi ya begitu karena biasanya aku menstruasi itu paling enggak tuh 3 sampai 5 hari sih. Di situ aku termasuk yang normal karena aku kalau udah telat menstruasi tuh kayak udah ini kenapa ya aku panik dia aku panik. Bukan karena apa kok tapi mungkin karena ada diri aku mungkin aku kurang sehat atau bagaimana aku jadi kayak aduh panik tapi puji Tuhan aku tiap bulan menstruasi. Ya puji Tuhan ya berarti Kak Jessica termasuk normal nih guys. Nah, durasi menstruasi kan antara 3 sampai 7 hari ya. Jadi kalau misal teman-teman ada yang mungkin 7 hari lebih dikit itu kayaknya masih oke lah. Tapi kalau enggak, mungkin kalian bisa searching atau tanya-tanya dokter terdekat lah ya untuk mungkin cari tahu kenapa nih kok aku bisa lebih sampai berhari-hari tuh. Nah, fakta menarik lainnya itu dampak hormonal. Jadi, siklus menstruasi ini dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron yang berpengaruh pada perubahan fisik, emosi, dan perilaku wanita. Hormon ini memicu pembentukan lapisan rahim dan ovulasi, kemudian menyebabkan peluruhan lapisan rahim jika tidak terjadi pembuahan. Jadi dampak hormonal dalam perubahan fisik nih ya, contohnya kalau kita mau menstruasi biasanya kan tumbuh jerawat tuh lah. Terus kadang kita jadi baperan, emosian. Ya nggak sih Kak? Kamu kayak Ya apa juga gitu tau. Kalau setiap mau menstruasi ya menstruasi ya, aku tuh selalu kayak pegel-pegel kayak jadi tambah lebih gampang capek gitu loh jadinya juga ada timbul jerawat di mungkin di muka aku gitu. iya benar. Jadi itu kenapa kalau mens tuh kita merasa lebih sensitif, gampang marah itu karena ada dampak hormonal. Jadi kalau misalnya buat cowok-cowok nih ya yang punya pacar, terus pacarnya lagi menstruasi, jangan cuma disuruh minum air anget doang, itu bikin tambah kita bad mood. Kira tuh maunya di ngertiin, diperhatiin gitu gak? Iya, juga dibeliin kayak coklat atau yang kita mau gitu tapi makanan-makanan manis buat menstruasi itu juga agak dikurangin ya teman-teman karena itu juga mengganggu siklus menstruasi kita. Iya, oke. Aku udah kasih tahu nih fakta menarik yang aku tahu. Sekarang nih, tahu ada fakta menarik lain mungkin? Ada nih, ada sindrom premenstruasi atau PMS. Banyak wanita mengalami gejala premenstruasi atau PMS menjelang menstruasi, seperti sakit kepala, kram perut dan otot, nyeri payudara, kembung, sembelit atau diare, perubahan mood, dan jadi lebih sensitif nih kayak kamu tadi Ci. Ya, jadi kita itu kenapa kok cewek waktu mau PMS itu sangat amat garang gitu ya? Itu karena kita sedang mengalami perubahan hormon, teman-teman. Terus gimana sih caranya supaya kita bisa mengalami gejala, mengurangi gejala itu? Yaitu dengan berolahraga. Wanita tetap dapat berolahraga saat menstruasi. Bahkan olahraga teratur dapat membantu mengurangi gejala PMS. Nah, Kak, biasanya tuh ya kan ada ya kayak perempuannya kalau mens tuh bisa sampai pingsan gitu. Iya. Nah, menurut artikel yang aku baca nih, alasan kenapa kadang ada perempuan yang sampai pingsan kalau dia lagi menstruasi itu ada beberapa alasan teman-teman. Yang pertama ada dysmenorrhea atau disebut juga nyeri haid parah. Terus anemia, terus ada perubahan hormon. Nah, cara mengatasi hal ini tuh sebenarnya cukup mudah ya teman-teman. Kalian cukup menjaga asupan gizi, istrinya cukup, kurang-kurangin begadangnya. Terus kalau memang perlu, kalian boleh banget mengonsumsi suplemen-suplemen. Nah, kadang kalau aku menstruasi tuh biasanya tuh aku ngerasa males-malesan gitu nggak sih? Kalau kamu nih, Aku kalau menstruasi itu malah jadi semangat tau. Karena kalau aku diem itu rasanya tuh sakitnya tuh makin kerasa gitu. Jadi aku kalau menstruasi tuh malah semakin semangat gitu. Aku nggak mau diem, aku
gak bisa duduk. Aku harus jalan kemana-mana, aku harus cari kerjaan. Karena justru kalau waktu menstruasi itu energiku tuh bertambah gitu, Cin. Oke, jadi beda banget sama aku, guys. Jadi aku biasanya tuh kalau menstruasi tuh kayak hawanya pengen rebahan, males-malesan, tidur mulu. Itu sebenarnya nggak baik loh teman-teman. Yang biasanya males-malesan nih, kayak aku kurang-kurangin deh ya. Kalian mungkin bisa ganti dengan melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat atau ngelakuin hobi yang mungkin kalian suka, terus olahraga kayak yang bilang Kak Jessica tadi. Nah, kadang kan ada juga tuh mitos yang kita dengar ya dengan ya masyarakat ya. Tuh tentang menstruasi. Kalau menstruasi tuh kamu nggak boleh keramas, nanti darahnya bisa kesumbat, terus Nanti darahnya bisa berhenti juga gitu. terus nggak boleh berenang karena nanti darahnya keluar itu kesannya cemari. Iya, Atau enggak minum air dingin saat menstruasi itu dapat menyebabkan darah membeku. Itu semua nggak benar dan nggak ada dasarnya sih ya teman. Ya itu mitos. Terus mitos lain berkata bahwa menstruasi itu darah kotor. Itu juga nggak benar loh teman-teman. Karena darah menstruasi itu bukan darah kotor, tapi bagian alami dari siklus reproduksi wanita. Oke, kita udah tahu organ mau terus ya mitos-mitos dan fakta-fakta menarik tentang menstruasi. Sekarang aku mau bagiin tips yang mungkin bisa teman-teman lakuin kalau kalian lagi menstruasi atau tips untuk menjaga kesehatan reproduksi agar tetap sehat. Yang pertama, kita bisa jaga kebersihan organ reproduksi kita dengan membersihkan vagina dengan air bersih yang mengalir ya. Terus kalian juga perlu hindari penggunaan sabun keras atau pembersih kewanitaan dengan pewangi yang dapat mengganggu keseimbangan pH alami. Tips yang kedua dari aku nih, ganti pakaian dalam secara teratur. Jadi teman-teman bisa pilih pakaian dalam yang terbuat dari bahan katun yang bisa menyerap keringat dan tidak ketat. Karena kalau ketat itu mungkin ada kemungkinan bakal tumbuh jamur ya. Yang ketiga, nggak kalah penting, kalian harus mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Makanannya kayak protein, lemak sehat, antioksidan, serat, dan vitamin, serta mineral. Ini penting banget untuk jaga kesehatan reproduksi. Jadi jangan lupa ya untuk mencukupi kebutuhan air dalam kehidupan kita dan untuk kita. Oke Kak, ada tips lain ya? Ada nih, aku mau kasih tips buat teman-teman. Yaitu yang keempat, mengelola stres. Stres yang berlebihan itu dapat mempengaruhi siklus menstruasi juga loh teman-teman. Kesuburan juga dan kadang dapat juga berdampak pada munculnya keputihan. Jadi karena mungkin hormon kita yang tidak teratur, kita jadi stres, jadi kayak nyalain orang lain, ini aku lagi BFS loh, kok terus ngertiin aku. Kita seharusnya jadi perempuan yang sabar ya teman-teman. Karena tidak semua orang mengerti tentang kita dan kita yang mengerti diri kita sendiri. Jadi kita harus lebih sabar-sabar karena mungkin teman-teman juga karena kita sudah kasih tahu ya siklus menstruasi seperti ini. Jadi mungkin ngeh dengan diri sendiri, oh mungkin aku lagi emosi ini karena menstruasi. Jadi mungkin bukan salahnya dia tapi mungkin aku yang lagi sensitif gitu ya. Terus ada yang kelima, berolahraga secara teratur. Nah, olahraga ringan seperti berjalan kaki atau yoga dapat membantu kesehatan reproduksi. Jadi teman-teman juga jangan malas-malesan, jangan begadang terus, kita harus olahraga karena kita calon generasi emas Indonesia ya. Kita calon generasi sehat Indonesia. Jadi kita harus menumbuhkan rasa gairah untuk selalu berolahraga dan selalu semangat, jangan sampai kita malah letih, lesu, luai gitu ya. Terus yang keenam ada melakukan pemeriksaan ginekologi secara teratur. Bagi teman-teman yang memiliki riwayat keluarga dengan sakit dan yang berhubungan dengan reproduksi maupun kalian yang merupakan pelaku seks aktif, wajib melakukan pemeriksaan rutin ke ginekolog. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi masalah kesehatan reproduksi seperti infeksi, tumor, maupun kanker. Oke Kak, aku ada tips lain yang mungkin bisa membangun kesadaran teman-teman. Iya, pas. Oke,
Jangan sepelein hal ini ya teman-teman. Kadang masih banyak teman-teman yang melakukan hal ini, yaitu jangan nahan kencing atau jangan nahan buang air kecil. Ini mungkin sering banget dilakukan sama dia teman-teman di badan. Karena kalau nggak jalan mungkin kayak malu, gurunya lagi jelasin, iya kita pengen banget gak enak gitu ya, nggak enak. Jadi walaupun kayaknya sepele nih, ini tuh memicu berbagai masalah kesehatan loh. Mulai dari infeksi saluran kemih, bahkan sampai kerusakan ginjal. Kenapa bisa berhubungan sama ginjal? Karena eh, urin itu kan kotor kan ya. Jadi kotorannya itu bisa menghasilkan endapan-endapan mineral yang dapat membentuk batu ginjal. Jadi kalau dibiarin lama-lama bahaya juga sih. Oke, kita udah tahu tips untuk jaga kesehatan kita dan kalau kita lalai ya dalam menjaga kesehatan organ reproduksi kita, akan ada beberapa masalah yang muncul tentang kesehatan reproduksi. Ada apa aja tuh Kak? Nah, ini adalah masalah kesehatan reproduksi yang umum, yaitu infeksi menular seksual atau disebut juga dengan IMN. Seperti HIV, herpes, sifilis, dan gonore. Tahu nggak sih, Cin? Ternyata di kota kita Jepara ini, yang menurut artikel yang aku baca, Jepara mengalami peningkatan dan menjadi perhatian serius. Karena hingga akhir tahun 2024, diperkirakan terdapat 1.685 orang yang terinfeksi HIV. Ngeri banget ya, ngeri banget. Nah, peringatan ini tuh buat Jepara. Peningkatan khusus ini menyebabkan Jepara menjadi daerah dengan kasus HIV tertinggi di Jawa Tengah, bayangin. Karena itu teman-teman, jadi kita harus menjaga kesehatan reproduksi kita, menjaga pola hidup kita supaya jangan sampai kita terkena HIV. HIV ini penyakit yang belum ada obatnya. HIV itu menyerang imun. Jadi yang diserang itu imun kita. Jadi tubuh kita itu yang sudah dikasih Tuhan imun untuk menyerang dan menyaring ya udara yang kita nggak tahu ini udara ada apa aja. Malah kita terkena HIV terus yang diserang itu imun kita. Gitu. Jadi kita karena mungkin kita bisa batuk habis itu sembuh. Tapi orang yang terkena HIV itu batuk bisa mengalami kematian. Karena apa? Karena dia tidak punya tameng ya buat menyerang virus tersebut. Itu ngeri banget kan, Cin? Iya, ngeri banget. Jadi teman-teman hati-hati ya. Itu juga pengaruh pergaulan juga. Iya, ya. Oke, masalah kesehatan reproduksi yang lain nih. Ada apa lagi, Kak? Ada infeksi bakteri atau jamur seperti vulvaginitis. Terus ada endometriosis nih. Kondisi di mana jaringan yang menutupi rahim tumbuh di luar rahim. Terus ada juga kanker reproduksi, ini juga nggak kalah meriah sih. Seperti kanker rahim, kanker serviks, kanker ovarium, dan kanker payudara. Terus ada sindrom ovarium polikistik atau disebut dengan PCOS. Gangguan hormonal yang dapat menyebabkan masalah menstruasi dan kesuburan. Biasanya penderita PCOS ini hanya mengalami menstruasi 2-3 kali dalam 1 tahun. Aduh, ngeri-ngeri ya sih ya. Kita aja yang kalau normal tuh bisa ngeluarin 80 ml darah. Gimana penderita PCOS? Mungkin lebih banyak ya, karena cuma 1-2 kali dalam setahun. Iya, betul. Nah, dengar-dengar nih ya. Kan tadi kan ada masalah tentang kanker reproduksi kayak kanker serviks. Nah, pemerintah tuh nyediain subsidi atau fasilitas buat kita para perempuan untuk melakukan atau menjalani vaksin HPV. Ini tuh vaksin yang dapat kita gunakan untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Vaksin ini biasanya dilakukan pada siklus bulan pertama, kedua, dan keenam. Kira-kira kenapa ya pemerintah sampai ngeluarin uang sebegitu banyaknya untuk satu perempuan? Jadi ternyata menurut artikel yang aku baca, penyakit kanker yang sering terjadi pada perempuan di Indonesia itu udah kejadian sekitar 36.000 sampai 40.000 kasus setiap tahunnya loh.
Jadi ngeri banget ya. Jadi kalian mungkin bisa menggunakan fasilitas ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada diri kalian. Mencegah lebih baik daripada mengobati, kan ya? Betul banget. Iya, minggu banget. Jadi penting banget ya teman-teman kita untuk menjaga kesehatan reproduksi kita karena kesehatan ini tuh penting untuk kualitas hidup, kesehatan kita sendiri maupun keluarga, generasi penerus bangsa, dan kesehatan reproduksi yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesuburan, dan mencegah masalah kesehatan reproduksi ke depannya. Oke, menurut pembahasan hari ini nih ya, Kak Jessica dapat apa aja sih? Aku dapat banyak hal ya pastinya di pembahasan hari ini. Yang pertama itu aku jadi mengerti siklus menstruasi. Jadi kalau misal aku lagi garang, lagi sensitif gitu, aku jadi ngitung hari nih. Ini tuh hari apa ya? Mungkin aku lagi menstruasi, jadinya aku jadi lebih sedikit sensitif gitu. Jadi bukan salah orang yang ganggu aku, tapi memang aku yang lagi sensitif gitu ya. Juga ada banyak kasus-kasus kesehatan reproduksi ini yang ternyata sangat miris ya. Ternyata di kota kita sendiri ternyata tertinggi se-Jawa Tengah itu sangat amat menjadi PR bagi kita anak-anak muda supaya jangan sampai kita terkena HIV itu dan jangan sampai dan kita juga melindungi lingkungan sekitar kita jangan sampai ada HIV itu nyerang lingkungan sekitar kita. Jadi kita tuh harus menjaga lingkungan sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita. Mari kita sama-sama memberikan edukasi bahwa ini tuh penting dan sangat bahaya sekali, gini loh bener banget. Terus kadang kita kalau Mas kan tadi kan Perubahan emosi. Jadi kita mungkin ada dampak positifnya, kita jadi bisa belajar untuk bersabar ya. Ya betul, oh ya. Oke, jadi kesimpulan hari ini nih, kita tahu betapa pentingnya menjaga kesehatan reproduksi kita. Jadi bijak-bijak ya teman-teman dalam merawatnya. Jangan sampai kalian tuh ngelakuin sesuatu tindakan yang akhirnya kalian sesali sendiri di kemudian hari. Kayak gak merawat organ reproduksi kita dengan baik, melakukan seks bebas atau perilaku yang dapat membahayakan organ reproduksi kita, serta mengabaikan sinyal-sinyal yang diberikan tubuh ketika kita merasakan sesuatu. Jadi peka-peka ya teman-teman, kalau emang ngerasa ada sesuatu yang ganjel nih, kalian bisa omongin ke orang tua atau ke dokter keluarga terdekat. iya, sudah kita juga harus menjaga diri kita terlebih sebagai perempuan. Benar banget. Perempuan itu lebih banyak apa ya, lebih banyak lawannya gitu ya, lebih banyak resikonya ketimbang laki-laki. Jadi kita sebagai perempuan kita harus menyadari diri kita. Terus kita juga harus memberikan eh, kepekaan yang lebih untuk tubuh kita loh. Nggak terasa 30 menit berlalu. Itulah akhir pembahasan kita hari ini. Semoga ada banyak hal yang kita dapat dan kita tangkap dan kita pelajari bersama. Mohon maaf bila ada salah kata dari apa yang kita sampaikan sepanjang program. Dan kami mohon undur diri dari ruang dengar dan jangan lewatkan program Gema Minggu depan di hari dan jam yang sama. Terima kasih sudah mengikuti program ini. Sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.